الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون وكفى بالله شهيدا لا إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعز جنده حزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في الله حق جهاده ومن تبع بسنتي إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersyukur, kita beruntung, kita berbahagia di waktu yang sangat, di pagi yang sangat cerah ini. Kita semua bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan ibadah. Salah satu ibadah salat sunnah yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita khususnya salat sunnah Idul Adha ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita semuanya diampuni dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita kapanpun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya, meninggalkan dunia yang sementara ini, kita berharap semoga kita semua sudah dalam kondisi mendapatkan pengampunan dari Allah, meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus kepada seluruh panitia
baik ketuanya Bapak Haji Rujito, dan juga seluruh pengurus panitia yang lainnya yang sudah bersama-sama dengan penuh kebersamaan, dengan semangat kebersamaan, dengan semangat persatuan untuk menciptakan salat sunnah ini secara bersama-sama. Mudah-mudahan seluruh apa yang diperjuangkan, seluruh apa yang telah dilakukan ini mendapatkan nilai besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga alhamdulillah bersama hadir pemimpin kita, yaitu Bapak Lurah, yaitu Bapak Galih Rakasiwi. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa selalu menjadi pemimpin yang terus bisa membina rakyatnya, khususnya di kelurahan ini. Ya, dari level RW-nya, RT, bahkan seluruh warganya, mudah-mudahan semuanya bisa mentaati Allah dan mentaati Rasulullah SAW. Mengapa demikian hadirin? Kalau kita punya pemimpin selalu mengajak masyarakatnya mentaati Allah, mentaati Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan sama-sama dengan berbagai pengurus masjid mushola di lingkungan ini. Dan ini menunjukkan bahwa kita semua bisa bersama-sama bersatu dalam keberagaman. Dan inilah intinya ajaran Islam. Dan inilah inti daripada ibadah, yaitu simbol ibadah haji sebagai bentuk simbol persatuan umat Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara kita kaum muslimin yang berbahagia, khususnya juga yang berada di kota Mekah, setelah mereka melaksanakan wukuf pada hari Jumat, ada dalam kondisi kebersamaan dari berbagai negara di dunia ini. Mereka punya tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka lepaskan bangsa mereka, mereka lepaskan jabatan mereka, mereka lepaskan ormas mereka, bahkan negara mereka. Untuk apa? Sama muslimin, ini akan menumbuhkan kecintaan di antara mereka. Dan ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah SAW. Kalau kita tengok hadirin, bagaimana sosok Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabat-sahabat Nabi yang pernah hidup sezaman dengan beliau, digambarkan dalam surah Fat. Dalam surah Al-Fat, surah yang kedua, surah yang ke-48, di ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menjelaskan tentang bagaimana sosok Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya. Ternyata mereka, beliau ini adalah orang yang asyidda 'alal kuffar. Mereka sangat tegas dengan orang-orang kafir. Mereka sangat tegas dengan berbagai bentuk-bentuk kekufuran. Tetapi Allah gambarkan di ayat berikutnya, dilanjutkan ayat berikutnya, ruhama'u bainahum. Mereka saling berkasih sayang. Mereka saling menghormati. Mereka saling menghargai. Dan inilah inti daripada ajaran Islam. Dan inilah juga pesan dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka saya sangat merespons ketika mendapatkan tema khutbah tentang seputar masalah persatuan. Bagaimana Idul Adha ini, yang dengan berbagai simbolnya, itu menunjukkan tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah di antara kita. Apalagi seperti disampaikan sama Pak Ketua tadi, Ketua Panitia, bahwasanya menjelang tahun 2024, ini adalah tahun-tahun yang dianggap sebagai tahun yang penuh dengan berbagai persoalan-persoalan mungkin yang akan terjadi. Terutama bisa jadi kalau di antara kaum muslimin secara luas, di antara masyarakat Indonesia, mereka tidak memahami tentang pentingnya persatuan. Jangan-jangan di antara mereka akhirnya bisa saling ribut dan berkelahi di antara mereka.
Maka saya merespon sangat positif, mengapresiasi tentang acara sholat Idul Adha pada saat hari ini. Terutama di komplek perumahan ini yang ada berbagai masjid dan berbagai musola, kemudian mereka melebur untuk kebersamaan, untuk persatuan. Lagi-lagi kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surah Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Andaikan di antara mereka ada perselisihan, maka lakukanlah islah di antara mereka. Ini ajaran Islam di lingkungan mereka berada. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, inilah pentingnya persatuan. Bahkan Quran sudah menegaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kita pada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama ahli tafsir, makna bihablillahi jami'a, berpegang teguh kepada agama Allah, bermakna al-i'tisam bidinillah wal mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita umat ini dengan adanya kitab Allah, dengan adanya Islam ini semakin memiliki kebersamaan dan persatuan. Kenapa? Karena persatuan, kebersamaan itu akan melahirkan kekuatan umat di antara kita. Sebaliknya, perpecahan itu akan melemahkan kekuatan kita. Coba bayangkan sebuah ilustrasi yang sangat sederhana. Ketika sapu lidi yang mereka itu bercerai-berai, maka niscaya kekuatan satu persatu itu nggak akan mampu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di depan mereka. Tetapi perhatikan, bagaimana ketika sapu itu disatukan, apalagi kita sebagai masyarakat Islam, sebagai masyarakat Indonesia, persatukan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, dengan ikatan akidah Islamiyah, niscaya kebersamaan itu akan melahirkan kekuatan yang sangat dahsyat. Persatuan ini akan melahirkan kekuatan yang sangat hebat. Sebesar apapun di hadapan kita, sehebat apapun musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita, sebesar apapun rintangan yang ada di hadapan kita, kemudian kita sebagai umat ini bersatu, maka niscaya mereka akan hancur dan tidak akan berani. Inilah pesan penting makna dalam Al-Quran. Ketika Allah mengatakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat ke-60, bahwasanya Allah meminta kepada kita, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaknya kalian betul-betul mempersiapkan berbagai kekuatan-kekuatan. Yang dengan persiapan kekuatan-kekuatan itu, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Menyebabkan gentarnya musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Jadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan tidak akan mampu diporak-porandakan oleh siapapun, oleh kehebatan apapun. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, umat ini bukan lagi hanya di Indonesia, bukan hanya untuk wilayah lingkungan kelurahan ini, tapi bagaimana din wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Hadirin, saya sampaikan dari awal, kita ingin hidup di dunia ini bahagia. Ada tempat yang sementara. Kita pun berharap di akhirat yang abadi nanti kita juga ingin bahagia. Tapi faktanya memang khuduhu fa'iluhu ila sawa'il jahim. Masukkanlah orang yang haka itu, dan itu bisa jadi diri kita, istri kita, suami kita,
anak kita, atau teman kita, atau tetangga kita. Kalau mereka adalah orang yang durhaka kepada Allah. Kalau mereka nggak tobat kepada Allah, mereka bakal diseret, dimasukkan ke dalam api neraka. Thumma subbu fawqa ra'sihi bin adzabil hamim. Lalu disiramkan kepala mereka dengan air yang sangat panas. Katakan kepada mereka, rasakanlah, innaka antal azizul karim. Katanya Anda orang hebat, katanya Anda orang perkasa. Ternyata di hari itu jamaah, orang-orang yang punya harta banyak, jabatan tinggi, pendidikan tinggi, semuanya hebat. Tapi kalau mereka adalah makhluk yang durhaka kepada Allah, mereka akan mendapat perlakuan, disiksa, bahkan dimaki-maki oleh malaikat Sabaniyah. Allah Subhanahu. Saya katakan, itu bisa menimpa siapapun. Oleh sebab itu, kita perlu tahu apa penyebabnya kalau orang masuk dalam neraka sakar. Ternyata Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, apa yang menyebabkan masuk dalam neraka sakar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Karena masuk ke dalam neraka ini karena kami dulunya tidak termasuk orang-orang yang saleh. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami dulunya tidak termasuk orang-orang yang memberikan makan pada orang miskin atau mengajak orang untuk memberikan makan kepada orang miskin. Padahal mereka mampu. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami masuk dalam neraka sakar ini karena kami dulunya suka berkumpul. Yang di dalam perkumpulannya itu kami selalu berbicara yang batil-batil. Bahkan suka mencari tajassus kesalahan orang-orang. Memfitnah orang-orang Islam sendiri. Wa kunna nukadzibuna biyaumiddin. Kami masuk dalam neraka ini karena dulunya kami tidak percaya pada hari kiamat. Jadi hadirin berbahagia, itu ada mengajarkan kita pada bagaimana kita harus banyak berkurban, apalagi berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Allah berikan kita nikmat yang sangat banyak. Fashalli li rabbika wanhar. Kemudian Allah perintahkan kita untuk salat. Dan kemudian Allah perintahkan kita untuk salat. Para ulama mengatakan melaksanakan ibadah salat sunnah Idul Adha. Oleh sebab itu, katakan kembali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Kita yang punya rezeki, mari. Jika kita berkurban, daging kurban itu mari kita berikan kepada orang-orang yang terutama yang jarang sekali mendapatkan makanan daging. Minimal di situ dan nuansa berbaginya kepada mereka. Dan disinilah akan muncul kebahagiaan antara kaum muslimin, termasuk di kalangan masyarakat Indonesia. Ada yang sampai dengan daging tersebut mereka berkumpul lagi bersama, bercengkrama sambil membakar, menjadikan sebagai makanan sate dan sebagainya. Ini lagi-lagi sebuah ajaran Islam, kebersamaan, pengorbanan, ya. Bahkan akhirnya berbagi dengan hewan kurban tersebut menyebabkan di antara mereka saling memiliki kebersamaan, bahkan saling cinta di antara mereka. Bapak Ibu akan merasakan ketika seorang suami peduli sama istrinya, atau sebaliknya, orang tua peduli sama anaknya, anak sebaliknya peduli sama orang tuanya, suka berbagi hadiah. Yakin jamaah, di antara mereka akan muncul kecintaan, kasih sayang. Bagaimana jikalau seorang pemimpin, seorang lurah, kepada rakyatnya, dia belikan
sapi, 10 ekor sapi misalnya. Dipotong. Lalu dibagikan ke seluruh RW-RW yang ada. Masya Allah. Mudah-mudahan lurah kita jadi orang kaya. Ya. Lurah kaya, punya harta banyak, lalu diberikan kepada masyarakatnya, itu akan menumbuhkan cinta rakyat kepada pemimpinnya. Bayangkan hadirin, seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan dari pemimpin mereka, dari presiden mereka. Presiden peduli sama rakyatnya. Maka saya yakin seluruh rakyat Indonesia mencintai presidennya. Tapi seandainya pemimpin kita zalim pada rakyatnya, tidak cinta kepada rakyatnya, apalagi benci kepada para ulama, benci kepada Islam, sayangnya mas sekalian, umat Islam yang mayoritas di Indonesia khususnya mungkin hanya mampu mendoakan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita melihat kemungkaran, Nabi mengajarkan, rubah tuh kemungkaran dengan tangan kita. Di makna kekuasaan kata para ulama. Kalau kita punya kekuasaan jamaah, pasti akan banyak melakukan tindakan-tindakan yang sangat berdampak kepada bahagian masyarakat. Maka kita berharap dari RT, RW, lurah, camat, sampai presiden. Atau kalau bicara dunia, kita berharap pimpin dunia. Kebahagiaan, kedamaian, yang terwujud di dunia ini jamaah sekalian. Sebaliknya, jika kezaliman dan kezaliman demi kezaliman yang kita lakukan, yang kita saksikan, pasti kebahagiaan akan jauh dari negeri itu, dari daerah itu. Oleh sebab itu seruan dari mimbar Adha kali ini, lagi, mari tingkatkan semangat persatuan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Lepaskan partai kita, lepaskan harokah organisasi kita. Mau dia Salafi, mau dia Ikhwanul Muslimin, mau dia Hizbut Tahrir, mau dia NU, Muhammadiyah, atau yang lainnya. Jangan menyebabkan persamaan kita terganggu dengan adanya organisasi yang kita ikuti. Mau dia partai apapun ya Mas Heri, asalkan dia Islam, Qurannya sama, Tuhannya sama, Nabinya sama, maka dia adalah ikhwani, dia adalah saudara kita. Saya katakan kembali, kalau jelas dia Islam, akidahnya sama, jangan sampai kita berpecah. Wala tafar. Ini pasti kekuatan kita akan lemah atau kita berpecah. Kemudian juga yang kedua pesan pentingnya adalah mari kita tingkatkan semangat berbagi untuk menumbuhkan kebahagiaan di antara kita. Betapa indahnya antara tangga yang satu dengan tangga yang lain. Dia masak sayuran, dia masak ketupat, dia masak sop daging. Kemudian tangga yang lainnya yang dekat, yang jauh, itu juga diberikan. Ajaran Islam yang saling. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidhil qurba. Wal jari junubi, wal jari qurba, wal jari junubi, tetangga dekat, tetangga jauh, itu diberikan perhatian sama mereka. Para ulama mengatakan yang dimaksud tetangga jauh adalah orang-orang di luar Islam. Bayangkan hadirin, dengan orang di luar Islam saja kita diperintah Allah untuk berbuat baik sama mereka, apalagi kepada sesama umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita keistiqomahan untuk terus melaksanakan dan mewujudkan persatuan ukhuwah Islamiyah, dan masuk juga sering berbagi pada sama umat Islam, dan itu menyebabkan munculnya kasih sayang di antara mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fi ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina. Asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wadallahu minal khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali an baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان من مشارق الأرض إلى مغاربها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.